I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Usman dengan NIM 2316008. Saya jurusan dari terapi gigi. Di sini saya akan membahas tentang saraf kranial untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fal dan oral dari Ibu Laras Puspita M. Biomed. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, saraf kranial adalah saraf yang menghubungkan otak dengan organ tubuh lain. Berjumlah 12 pasang, memiliki fungsi membawa informasi dari panca indera ke otak. Saraf kranial atau bisa juga disebut dengan nervus kranial adalah saraf yang letaknya ada pada bagian bawah otak dan berperan sangat penting dalam sistem saraf. Karena saraf kranial ini terhubung dengan organ tubuh panca indera, organ tubuh kepala, organ tubuh pada bagian leher, organ tubuh dada, dan otot, tanpa harus melalui sumsum tulang belakang. Maka dari itu, saraf kranial ini dapat mengirimkan sinyal sensorik dan motorik kepada semua bagian tubuh tersebut secara langsung. Adapun 12 pasang kranial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan saraf kranial dengan fungsi sensorik yang berperan dalam indera penciuman, seperti membantu mendeteksi aroma wangi atau bau yang terhirup oleh hidung. Saraf olfaktori juga menjadi salah satu dari 2 saraf kranial yang berasal dari otak besar atau cerebrum. Yang kedua, saraf optik. Nervus kranial optik berperan sebagai pengantar informasi visual dari retina ke otak. Retina akan mengirimkan sinyal elektrik menuju otak melalui saraf optik ini. Kemudian sinyal diterjemahkan menjadi informasi visual di otak sehingga kita juga dapat memahami apa yang sedang dilihat. Yang ketiga, saraf okulomotor. Jenis saraf yang satu ini juga berhubungan dengan mata. Akan tetapi, saraf okulomotor berhubungan dengan fungsi motorik yang mengendalikan gerakan bola mata, berkedip, mengontrol respon pupil, dan memfokuskan penglihatan pada suatu objek. Saraf ini berasal dari otak tengah, bagian depan yang lalu bergerak ke rongga mata. Yang keempat, saraf troklear. Masih berkaitan dengan mata, fungsi saraf troklear sebagai salah satu bagian dari saraf kranial adalah untuk mengontrol otot mata oblikus superior yang bertugas menggerakkan mata ke bawah, samping, dan atas. Apabila fungsi saraf ini terganggu, maka kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya penglihatan ganda atau strabismus atau mata juling. Yang kelima, saraf trigeminal. Saraf trigeminal mempunyai fungsi motorik maupun sensorik. Fungsi sensorik, salah satu saraf trigeminal adalah untuk merasakan sensasi pada wajah, kulit, dan leher atas. Timbulnya rasa nyeri, dingin, atau panas merupakan respon dari saraf trigeminal. Sementara itu, fungsi motoriknya berperan dalam mengontrol gerakan otot di telinga, mulut, dan juga rahang. Gangguan pada saraf ini menyebabkan seseorang jadi sulit mengunyah. Yang keenam, saraf abdusen. Saraf abdusen berfungsi untuk mengendalikan otot mata rektur lateral yang memiliki pesan sebagai penggerakan mata ke arah luar. Misalnya, melihat ke arah telinga. Saraf ini berasal dari pons atau salah satu bagian dari batang otak, lalu memanjang hingga mencapai otot rectus lateral yang berada di rongga mata. Yang ketujuh, saraf facialis. Jenis saraf kranial ini berhubung dengan wajah. Saraf facialis bertugas untuk mengontrol otot wajah sehingga dapat muncul ekspresi tertentu pada wajah seperti tersenyum atau cemberut. Di samping itu, saraf ini juga membantu mengeluarkan air mata
serta mengenali sensasi rasa di lidah. Yang ke-8, saraf vestibulocochlear. Saraf vestibulocochlear terlibat dalam membantu menjaga keseimbangan tubuh dan fungsi indera pendengaran. Apabila terdapat gangguan pada saraf ini, maka beberapa kondisi yang mungkin terjadi adalah vertigo, tuli, tinnitus, dan penyakit Meniere. Yang ke-9, saraf glossopharyngeal. Fungsi saraf glossopharyngeal sebagai bagian dari saraf kranial adalah membuat seseorang mampu menelan dan mengecap. Saraf ini membawa informasi sensorik dari telinga luar, rongga telinga tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan. Sementara itu, fungsi motoriknya adalah untuk menyampaikan informasi dari dua kelenjar ludah, serta gerakan otot pada bagian belakang tenggorokan. Yang ke-10, saraf vagus. Bagian terpanjang dari saraf kranial adalah saraf vagus. Saraf ini merupakan saraf parasimpatik yang berada di sepanjang otak hingga lidah, tenggorokan, jantung, paru-paru, dan sistem pencemaran. Saraf vagus terdiri dari beberapa cabang, yakni sensorik, motorik, dan otonom. Fungsi saraf yang vagus cukup beragam, mulai dari mengontrol gerakan pita suara, detak jantung, tekanan darah, paru-paru, sistem pencemaran seperti usus dan lambung, serta merangsang kelenjar endokrin untuk memproduksi hormon yang penting dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Yang ke-11, saraf aksesorius. Pasangan saraf kranial yang satu ini bertanggung jawab terhadap otot trapesius dan sternocleidomastoid untuk menggerakkan bahu, leher, dan kepala. Kerusakan pada saraf ini berisiko menyebabkan otot leher dan punggung melemah, bahkan lumpuh. Yang ke-12, saraf hipoglossus. Saraf hipoglossal memiliki peran dalam penggerakan otot lidah. Menggunakan pada saraf ini dapat menyebabkan kondisi afasia, diksafia, dan meningkatkan risiko tersedak. Itulah pembahasan 12 saraf kranial. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.